Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya buat video lagi untuk mata kuliah studi arsip 3 SKS. Jadi tonton terus videonya ya. Nah, perkenalan dulu ya, saya mengampu mata kuliah studi arsip. Studi arsip ini ada 3 SKS. Dan sebelum itu saya ingin perkenalan diri karena belum kenal, katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kelas yang lain sudah kenal, ada beberapa kelas yang belum kenal saya ya. Nama saya Hoirun Nikmah, panggilannya RURUN atau Rurun. Saya pendidikan saya itu di S1-nya di ilmu pendidikan sejarah, S2-nya di ilmu sejarah, S1-nya di Kediri, S2-nya di Semarang. Dalam semester ini saya mengajar di kelas kalian itu studi arsip. Nah, kalau masalah studi arsip, untuk apa sih studi arsip itu? Studi arsip itu kalau di jurusan sejarah itu dulu saya dapat mata kuliah bibliografi ya, itu sebenarnya hampir sama yang mengenai arsip. Untuk IPS kenapa harus penting sekali arsip ya, karena orang Indonesia itu juga jarang sadar akan pentingnya arsip. Nah, dalam tujuan perkuliahan ini pertama adalah memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar pengertian kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kalian silahkan browsing undang-undang tentang kearsipannya. Terus kemudian memahami sejarah kearsipan dari Yunani sampai ke Indonesia sampai ke dunia. Kemudian memahami dan menjelaskan tentang pengelolaan arsip dan arti penting arsip bagi sebuah negara, seperti itu ya. Nah, kalau semester 2 ya. Semester 2 kan sudah dijelaskan tentang penelitian sejarah ya. Penelitian sejarah itu pertama adalah pemilihan topik, kedua heuristik. Nah, dalam penelitian dalam studi arsip ini sebenarnya kalau tidak ada corona, saya menugaskan kalian untuk mencari arsip atau heuristik ya, pengumpulan arsip. Tapi karena corona ini, jadi nanti penugasannya lewat arsip-arsip yang sudah tersedia di library digital di beberapa perpustakaan, baik itu perpustakaan Indonesia ataupun perpustakaan di Belanda, seperti itu. Nah, yang pertama itu pertama tadi kembali lagi, satu adalah pemilihan topik, penelitian sejarah ya. Yang kedua adalah heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan sumber. Yang ketiga adalah kritik sumber. Keempat adalah interpretasi, dan kelima adalah historiografi. Nah, di dalam studi arsip ini bagian dari penelitian sejarah itu terletak pada interpretasi arsip. Jadi contohnya ini ada buku yang saya tulis, ini tesis saya yang saya bukukan. Ini saya ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka di sini kan, kalau ada daftar pustaka ini berarti kan kalian mencari heuristik ya, pencarian sumber. Nah, yang langkah kedua adalah mengkritik sumber. Sumber ini sejaman apa tidak, sumber ini kredibilitasnya gimana, kemudian asli atau tidak, dan ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Nah, di dalam studi arsip ini kalian ditugaskan untuk menafsirkan arsip-arsip yang kalian cari nanti, kemudian diinterpretasi sesuai dengan bahasa kalian sendiri, seperti itu. Jadi tugasnya nanti adalah interpretasi dari arsip yang kalian dapat. Nah, itu bisa arsip kolonial ataupun arsip yang arsip kolonial atau nasional juga boleh, atau mungkin kalian bisa baca prasasti, itu juga arsip juga boleh, seperti itu. Terus kemudian, nah, sumber-sumber pustaka yang kita akan gunakan dalam mata kuliah studi arsip ini, yang pertama itu silahkan browsing, tolong saya mohon kalian browsing Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Itu kalian browsing Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
Kemudian sebenarnya ini fotokopi ya, modul pengantar kearsipan saya fotokopi di Perpus Madiun kemarin. Kemudian modul penyusutan arsip ini saya juga fotokopi di Perpustakaan Madiun. Sepertinya di perpustakaan lain juga ada. Kemudian modul pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Nah itu. Kemudian silakan browsing beberapa arsip-arsip yang ada di dunia atau arsip-arsip yang di Nederland itu. Nanti saya kasihkan linknya. Pertama adalah Gehetnel NL, Delper NL, Maritim Digital. Kemudian kalau arsip Indonesia kalian bisa browsing andri.co.id. Nah, saya cerita sedikit tentang orang Indonesia itu bagaimana kesadarannya tentang arsip. Sebenarnya orang Indonesia lebih condongnya itu bukan tulisan tertulis ya. Gimana sih? Bukan sumber tertulis yang mereka kedepankan. Orang Indonesia itu suka dengan folklore atau cerita rakyat atau cerita dari mulut ke mulut gitu ya, langsung gitu. Jadi orang Indonesia itu tentang kesadaran tentang mengenai arsip mereka, arsip pribadinya itu sangat kurang gitu. Beda dengan orang Inggris, orang Belanda itu arsipnya itu sangat lengkap. Contoh waktu proklamasi kemerdekaan ya, waktu itu kan Soekarno-Hatta kan menulis di kertas ya, Soekarno itu menulis di kertas. Kemudian teksnya proklamasi itu kan ditulis di kertas oleh tangannya Bung Karno. Kemudian kan diketik itu oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, nah kertasnya itu, kertas autentiknya itu dibuang gitu di tempat sampah. Nah itu yang Soekarni itu membungut lagi, kemudian disimpan oleh Soekarni. Kemudian teks proklamasinya itu dikembalikan waktu beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kan pentingnya arsip aja bagi sebagian bapak bangsa itu kurang dipahami gitu. Nah, oleh karena itu Prodi IPS itu memberikan mata kuliah ini untuk betapa pentingnya arsip ya, apalagi arsip negara gitu. Nah, balik lagi ke proklamasi tadi, setelah beberapa tahun itu Soekarno mengembalikan tulisan tangannya Bung Karno itu ke Arsip Nasional Republik Indonesia gitu. Jadi bisa dilihat di Andri di Andri ya. Di mana sih? Ya pokoknya di arsipnya Republik Indonesia gitu. Oke. Nah, lanjutnya jadi arsip itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya adalah arseion. Kemudian dia juga berasal dari bahasa Latin atau arsivum yang berarti kantor pemerintahan. Jadi orang Yunani, orang Romawi itu sudah sadar mengenai arsip seperti itu. Nah, kalau arsipnya bahasa kita itu berasal dari bahasa Belanda yang dari kata arsif ya, itu dari bahasa Belanda. Jadi orang Belanda itu juga sadar sekali arsip ya. Arsip-arsip negara itu lebih lengkap, arsip-arsip VOC itu lebih lengkap daripada arsip-arsip Republik Indonesia yang sekarang. Jadi orang Belanda itu sudah sadar bagaimana caranya menyimpan arsip, mengklarifikasikan arsip, kemudian menata arsip dengan baik. Bahkan arsipnya VOC kalau kalian ingin tahu di Andri itu masih lengkap daripada arsip-arsip Republik Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau nggak corona ini saya tugaskan kalian itu ke kantor arsip biar kalian langsung tahu arsip-arsip apa aja arsip yang disusutkan, apa aja arsip yang disimpan, apa aja yang arsip yang tertua, apa aja yang arsip-arsip yang penting seperti itu. Tapi karena corona akhirnya ya mungkin di semester berikutnya aja ya waktu mata kuliah historiografi.
Terus sebenarnya kalau mata kuliah yang 3 SKS kan lebih ke cenderung ke praktek lebih banyak daripada teorinya gitu. Dan saya harapkan karena corona ini kalian juga tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya secara virtual seperti ini. Oke, kembali lagi, kemudian arsip sendiri juga mengambil dari bahasa Prancis juga ya, dari bahasa Latin tadi ke bahasa Prancis seperti itu. Nah, orang-orang, saya cerita lagi, arsip-arsip Indonesia itu banyak sekali dibawa ke Inggris. Ingat ya, waktu tahun 1811 waktu Inggris itu menginjakkan kakinya ke Jogja, itu banyak arsip-arsip orang Jogja itu atau arsip-arsip keraton Ngayogyakarta itu banyak dibawa ke Inggris gitu. Mereka juga menjarah hartanya, menjarah arsipnya. Jadi banyak sekali arsip-arsip orang Jawa, terutama di keraton Yogyakarta, itu dibawa ke Inggris, kayak dijarah gitu. Karena untuk menguasai suatu negara itu juga perlu arsip negara tersebut, bukan cuma wilayahnya begitu. Bagaimana strategi, terus rahasia-rahasianya itu kan biasanya ditulis di dalam arsip gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu, siapa tahu kalian bisa ke Inggris, tuh banyak sekali arsip-arsipnya Indonesia itu dibawa ke Inggris, dan beberapanya juga belum kembali gitu. Ada sebagian yang sudah dikembalikan, ada yang belum ya, termasuk prasasti yang dari Kalkuta itu kan, dari mana sih, dari kerajaan Sriwijaya yang dibawa Raffles ke Inggris itu kan juga gimana ya, Raffles itu suka menjarah arsip gitu loh, arsipnya orang Indonesia. Nah seperti itu ya, itu singkat saja pengenalan tentang arsip. Saya mohon kalian membaca tentang Undang-Undang Kearsipan yang ada di Indonesia itu tahun 2009, dipelajari. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya atau kita diskusikan seperti itu. Itu pengantar saja tentang mata kuliah kearsipan. Terus kemudian nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya aja ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.